Perkenalkan, saya Maria Sinorita Ulinan Lebangu. Di samping saya ada Suster. Baik, halo, selamat sore. Nama saya Suster Gabriela Susanti Dasanti Sarojo PM. Saya dari Kongregasi Tarekat Putri Maranatha. Baik Suster, saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada Suster. Apakah Suster bersedia? Saya bersedia. Yang pertama, sudah berapa lama Suster jadi kepala asrama? Oke, baik. Saya menjadi kepala asrama atau sering disebut oleh anak-anak itu ibu asrama. Saya menjadi ibu asrama di sini 1 tahun 11 hari. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana perjalanan hidup panggilan rohani Suster hingga jadi kepala asrama? Oke, baik. Panggilan hidup rohani saya, sebelum saya bertugas di asrama ini, saya bertugas 9 tahun di seminari Lelian. Pada tahun 2024, saya tanggal 28 September, saya menerima tugas baru, yaitu menjadi ibu asrama di tempat ini untuk anak-anak asrama Santo Arnoldus Jansen. Terus yang ketiga, ada pengalaman berkesan yang Suster alami selama mendampingi anak-anak asrama. Baik, pengalaman berkesan bersama anak-anak di sini. Dari awal sebenarnya saya tidak pernah punya pengalaman tinggal di asrama. Jadi saya tidak tahu hidup persis seperti apa hidup berasrama. Tetapi karena saya pernah bertugas di seminari, saya tahu sedikit tentang asrama. Tetapi itu asrama putra, ya, asrama putra. Dan setelah di sini bersama anak-anak putri agak sedikit beda. Tetapi anak-anak di asrama ini yang awalnya mereka dari berbagai daerah, bahkan ada beberapa dari Timor Leste dan ada juga dari Malaysia. Jadi karakter mereka itu berbeda bersama dengan kita punya anak-anak. Tapi di sini yang sangat berkesan untuk saya, anak-anak di sini mereka mau belajar, mereka mau berbagi. Lalu karena mereka punya niat di sini untuk sekolah, saya tidak mendapati mereka untuk saling konflik selama 1 tahun lebih saya berada di sini. Saya tidak mendapati konflik antara mereka. Bahkan yang sangat berkesan untuk saya sebenarnya anak-anak asrama putri, mungkin di tempat lain antara kakak kelas dengan adik kelas itu ada senioritas. Tetapi di sini yang saya dapati pagi saat adik-adik sebelum berangkat sekolah, yang kelas 3 bahkan rela untuk sebelum mereka siap, mereka sisir dulu adik-adik punya rambut. Mereka membantu adik-adik, bahkan yang tidak tugasnya belum selesai pun mereka membantu, temani adik-adik sampai selesaikan mereka punya tugas. Pokoknya mereka akan tanya, tugas ini sudah selesai atau belum. Mereka menjabat betul-betul sebagai kakak, bukan sebagai senior yang menindas adik-adik. Dan begitu juga adik-adik, mereka tidak malu bertanya, dan mereka menganggap bahwa ini kakak saya. Jadi ada apapun yang terjadi, mereka tidak pernah lapor dulu ke orang tua. Bahkan mereka cerita ke orang tua itu, kami di sini hidupnya seperti ini. Dan orang tua dari anak-anak ini sangat senang karena di sini mereka mendapat kelakuan seperti mereka berada di rumah. Terus sejauh ini anak-anak sekarang itu pemikirannya lebih ke media sosial. Tanggapan Suster sendiri bagaimana? Baik, untuk ini kita membahas soal asrama. Untuk anak-anak asrama sendiri, kami membatasi mereka menggunakan media sosial. Bahkan itu laptop, mereka punya laptop sendiri kami batasi. Jadi anak-anak di asrama ini, mereka menggunakan HP-nya, mereka punya HP itu pada saat jam 4 sore. Dan jam 9:30 itu sudah wajib dikumpulkan. Lalu saat pagi seandainya dalam pelajaran proses KPM berlangsung, mereka membutuhkan HP di kelas, ada pelajaran tertentu yang membutuhkan itu. Jadi mereka izin untuk ambil. Setelah selesai pelajaran atau setelah selesai sekolah, mereka akan mengumpulkannya kembali. Dan itu sudah menjadi satu kesadaran untuk mereka. Berikutnya
Suster berikan sedikit pesan kepada remaja-remaja yang masih mencari jati diri mereka. Baik, remaja yang sedang mencari jati diri saat ini, berbuatlah baik. Yang saya anjurkan itu berbuatlah baik, terutama saat kita memposting sesuatu di media sosial. Postinglah yang baik, karena itu adalah jejak digital. Apa yang kita muat sekarang akan tetap tersimpan sampai masa depan. Baiklah kita menggunakan media sosial sesuai dengan fungsinya. Kita yang mengatur media sosial, bukan media sosial yang mengatur kita. Baik, lalu lakukan hal-hal positif. Untuk yang beragama Kristen, aktiflah. Beragama Katolik, aktiflah di gereja. Karena di sana kita menemukan banyak teman. Itu hal-hal positif kita dapatkan di sana. Lalu untuk adik-adik yang sementara kuliah, lakukanlah yang terbaik karena orang tua sedang menanti di kampung. Baik, terima kasih Sister sudah bersedia untuk diwawancara. Terima kasih juga.